Kalau osteoartritis itu sebenarnya kondisi tubuh manusia, kondisi di mana tulang sendi, tulang rawan sendi itu sudah mulai mengalami degeneratif atau penuaan sendi. Fungsinya tulang rawan sendi itu adalah sebagai kayak semacam pelapis untuk mengurangi gesekan antara tulang dengan tulang. Jadi biar tidak nyeri. Memang tidak semua orang, tapi biasanya cepat dipicu oleh kayak obesitas. Terus pernah mengalami cedera ligamen. Jadi cedera ligamen pada lutut, tapi tidak mau dioperasi, otomatis lututnya tidak stabil. Tulang rawannya saling bergesekan. Lama-lama dia erosi, terbentuk osteoartritis. Kalau dari osteoartritis ini dia kalau apabila dibiarkan, katakanlah pada usia tua, dia tidak sampai kakinya deformitas bentuknya tidak bisa jalan, biasanya menyebabkan disabilitas. Disabilitas itu kecacatan. Assalamualaikum, selamat bergabung kembali Tribuners bersama saya Samir dalam YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Saat ini kami kedatangan tamu spesial yakni Dr. Reza Rahman Rahmadani, SPOTK Hip and Knee, RS Siti Hajar Sidoarjo. Selamat datang Dr. Reza. Ya, selamat datang. Kabarnya baik ya Dr. Reza? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke dokter, saat ini Tribuners kita akan membahas urusan tentang nyeri di sekujur tubuh, dan kadang nyeri ini terkadang ada yang come and go gitu ya dok ya. Maksudnya kita sebagai kadang nyeri ini juga sebagai alarm bagi tubuh gitu dok. Nah biasanya ini keluhan nyeri-nyeri atau pegel atau sejenisnya ini dok, biasanya ini diperumpamakan sebagai maksudnya lebih ke gejala asam urat gitu dok. Nah kalau sebenarnya bagaimana sih dok membedakan segala sakit atau yang mana asam urat atau yang bukan gitu dok? Oh gini, jadi nyeri itu memang berarti ada sesuatu di tubuh kita. Kalau tadi masnya bilang dia asam urat, berarti biasanya orang kalau asam urat itu biasanya nyerinya di banyak tempat memang. Dan ini biasanya orang tersebut memang punya dari riwayat asam urat. Atau sering makan makanan yang memang cenderung mengandung asam urat tinggi kayak bebek, melinjo, kambing, udang, makan makanan itu makanan enak tuh. Iya, tapi itu banyak asam uratnya memang. Oh gitu. Tapi nggak mesti bahwa semua nyeri tubuh hanya karena asam urat. Bisa aja orang yang hiperkolesterol itu kadang mengalami rasanya kayak nggak enak semua badan gitu. Nah ini biasanya sih dok ada istilah namanya OA atau osteoartritis. Osteoartritis. Nah itu nyerinya itu apakah bedanya dengan osteoporosis apa sih? Nah gini, kalau osteoartritis itu sebenarnya kondisi tubuh manusia, kondisi di mana tulang sendi, tulang rawan sendi itu sudah mulai mengalami degeneratif atau penuaan sendi. Jadi dia sudah mulai ada erosi, ada kerusakan tulang rawan. Itu pada osteoartritis. Sedangkan osteoporosis itu dia problemnya adalah dia kondisi di mana tulangnya itu sudah mulai kropos, artinya bahasa awamnya kropos atau massa tulangnya sudah mulai turun. Dan itu semua tempat juga ya dok ya? Ya. Maksudnya di beberapa bagian tubuh gitu ya? Di beberapa bagian tubuh. Jadi itu pas di tulangnya. Kalau osteoartritis itu di tulang rawan sendinya, bedanya di situ. Oh, tulang rawan sendi itu di bagian mana aja sih dok kalau boleh tahu? Jadi tulang rawan sendi itu adalah tulang rawan sendi itu dia di bagian sendinya. Jadi ada namanya cartilage, atau kita namanya cartilage atau tulang rawan sendi. Kalau pada usia tua dia itu sudah mulai mengalami penuaan, jadi dia sudah mulai erosi. Nanti lama-lama dia sudah lama akropos, jadi tulang rawan sendinya jadinya tulangnya itu ketemu antara tulang keras dengan tulang keras. Padahal gitu. Sendi itu fungsinya tulang rawan sendi itu adalah sebagai kayak semacam pelapis untuk mengurangi gesekan antara tulang dengan tulang. Jadi biar tidak nyeri. Kalau dia sudah tererosi otomatis dia akan nyeri. Oh gitu. Jadi kayak di siku-siku gini ya dok ya, sendi-sendi seperti itu ya dok ya. Jadi di siku, lutut, pinggul, terus di sendi bahu, sendi di tulang belakang, sendi panggul, dan
sendi-sendi yang lain. Baik, nah ini biasanya nih pemicunya atau penyebabnya yang paling bisa ditengarai apa sih dok? Jadi kebanyakan osteoartritis ini biasanya pada usia tua biasanya. Oh usia. Ini kan penyakit degeneratif. Jadi degeneratif itu dia sudah mulai penuaan. Nah, tulang rawannya ini sudah mulai erosi. Nah, di mana proses erosi itu juga ada proses radang sendi inflamasi. Jadi itu menyebabkan nyeri itu pada usia tua. Diperberat apabila ada obesitas, kegemukan. Obesitas. Nah, ya kemarin saya sempat dok. itu untuk usia tua. Usia tua ya. Nah usia tuanya itu rentan berapa puluh tahun, 30 atau ke atas? Biasanya sih kebanyakan mulai umur 50-an. Umur 50 ya? 60, 70 itu sudah osteoartritis. Tapi tidak semuanya. Baik. Nah ini setelah tahu kalau kita punya riwayat osteoartritis ini gimana? Apa yang harus dilakukan ini dok? Jadi yang pertama pastinya ya periksa dulu ke dokter. Dilihat apakah ini penyebabnya apakah memang OA osteoartritis ada penyebab yang lain. Misalnya tadi kalau yang asam urat itu gout arthritis kalau sudah menyebabkan nyeri pada sendi, atau rheumatoid arthritis itu penyakit autoimun juga bisa. Autoimun juga bisa. Autoimun juga bisa. Terus dilihat juga usianya. Usianya kalau dia memang tua kebanyakan memang osteoartritis atau yang lain. Tapi kalau usia muda pun dia juga bisa. Biasanya kalau usia muda itu tapi jarang. Biasanya disebabkan karena dia pernah punya cedera ligamen, bisa di lutut dia cedera ligamen, tapi dibiarkan aja terus-terusan. Nggak mau dilakukan tindakan, nggak mau operasi atau nggak mau melakukan fisioterapi rehabilitasi medik, dia lama-lama dia tulang rawannya itu akan bergesekan terus, tidak stabil, sehingga dia timbul osteoartritis yang lebih awal, yang harusnya muncul di usia tua, dia munculnya di usia muda. Nah ini yang saya khawatir juga ini dok, karena saya juga sering olahraga dan sering cedera ini dok. Berarti ini juga apakah termasuk riwayat penyakit genetik atau gimana sih dok? Untuk osteoartritis, sebenarnya nggak bisa dijelaskan genetik juga enggak. Jadi memang saya jelaskan tadi. Jadi osteoartritis itu penyakit degeneratif, penuaan pada sendi. Memang tidak semua orang, tapi biasanya cepat dipicu oleh kayak obesitas, terus pernah mengalami cedera ligamen, jadi cedera ligamen pada lutut, tapi tidak mau dioperasi, otomatis lututnya tidak stabil, tulang rawannya saling bergesekan, lama-lama dia erosi, terbentuk osteoartritis yang dini. Atau mungkin dia dari kecil dia sudah bentuk lututnya atau bentuk pinggulnya ada kelainan. Misalnya lututnya bentuknya dia dari kecil O atau X. Itu normalnya kan orang itu agak sedikit valgus atau sedikit X sedikit. Tapi kalau dia O dari kecil terus atau valgusnya X-nya berlebihan dari kecil, itu otomatis dia lutut itu akan menerima beban lebih, di mana ikut gampang terbentuk osteoartritis. Meskipun itu berat badan ideal. Meskipun berat badan ideal, tapi apalagi kalau nggak ideal, apalagi kalau obesitas tambah cepat. Baik. Nah, terkait cedera ligamen ini sedikit sih dok. Itu termasuk juga di ankle, itu juga termasuk nggak sih dok? Termasuk juga. Termasuk ya, karena sendi tadi sendi. Itu ya dok ya. Biasanya osteoartritis ini kebanyakan ini tempat sendinya itu terutama sendi yang menyangga berat badan. Ya ankle, lutut, pinggul, tulang belakang kebanyakan. Memang tidak menghindari kemungkinan juga ada tempat lain seperti jari apa-apa, tapi kebanyakan dia yang terutama yang menyangga berat badan. Nah, kalau sudah tahu punya riwayat penyakit seperti ini, apa dok yang harus dihindari? Dan biasanya kalau ingin ingin sehat, ingin berolahraga, ini jenis-jenis olahraga seperti apa dok? Ya. Kalau memang tidak pernah riwayat ada cedera apa-apa ya, olahraga apapun bagus, baik buat sendi atau buat tulangnya sendiri pun bagus dia. Mau lari, jogging, renang, terus sepeda, fitness juga sebenarnya bagus semua itu, karena dengan olahraga itu juga dia semakin menjaga kepadatan tulang. Justru olahraga itu menjaga kepadatan tulang.
beda kalau dia mengalami cedera. Kalau sudah pernah mengalami cedera, maka olahraganya harus dimodifikasi. Oh. Misalnya cedera lutut, Nah. dia sudah cedera lutut, sudah nggak pernah, dan apalagi dia nggak pernah dilakukan terapi, ya dia harus dihindari olahraga yang high impact. High impact itu seperti sepak bola, Ya olahraga keras lah istilahnya ya, Dok. ya, yang banyak lompat-lompatnya. Nah, Oke. apalagi biasanya di bulan Ramadan seperti ini, Dok, kita melakukan ibadah sholat taraweh. Nah, ini yang juga melibatkan sendi-sendi itu tadi, Iya. karena gerakannya lebih banyak dari sholat biasa. Nah, itu gimana, Dok? Apakah boleh juga atau bagaimana? Biasanya ini para senior macam orang tua ini kan nggak ingin melewatkan ibadah taraweh seperti ini gimana, Dok? Kalau misalnya ada keluhan nyeri sendi dan itu berpengaruh dan semakin nyeri ketika waktu melakukan sholat, ya dimodifikasi memang gerakannya. Maksudnya dia biasanya sujud itu atau duduk di antara sujud, tapi karena dia punya osteoartritis nyeri banget, ya duduk di antara sujud diganti duduk di kursi misalnya seperti itu. Tapi sedangkan kalau dia nggak ada bermasalah sendi sih, sholat dengan normal, gerakan normal, nggak ada masalah. Oh, nggak masalah ya, Dok. Iya, saya pernah tahu juga biasanya itu ada suntik pelumas, semacam suntik pelumas gitu, Dok, untuk orang tua itu boleh nggak sih, Dok, sebetulnya? Yes, itu istilah awam ya, namanya suntik pelumas. Sebenarnya itu yang idealnya itu diinjeksikan hyaluronic acid. Jadi memang disuntikkan di dalam lutut. Itu memang dia memang mengandung nutrisi untuk lutut itu memang. Dan untuk obatnya sih, Dok, apakah bisa dikonsumsi secara bebas atau? Ya kalau nama sendi itu harus dilakukan oleh dokter. Harus ada Resep dokter. Dan ini pun sebenarnya tidak semua osteoartritis juga bisa dilakukan injeksi pada lutut, tergantung grade-nya. Biasanya seperti apa, Dok? jadi misalnya dia itu kan osteoartritis itu ada grade 1, 2, 3 sampai 4. Oh, iya. Biasanya kalau masih grade awal, grade 1, masih grade dan grade 2 itu masih ada efektivitasnya. Memang tidak semua orang pasti enak, tapi kebanyakan memang ada efek positifnya setelah diinjeksikan. Tapi kalau sudah grade yang lanjut, grade 3, grade 4, tidak ada efek sama sekali. Baik. Nah, adakah atau kasus dari OA ini yang bisa menyebabkan kematian, Dok? Kalau dari osteoartritis ini dia kalau apabila dibiarkan, katakanlah pada usia tua, dia tidak sampai kakinya deformitas bentuknya tidak bisa jalan, biasanya menyebabkan disabilitas itu kecacatan. Tapi kalau sampai kematian enggak. Enggak sampai ya, Dok, ya. Nah, kebanyakan ini juga, Dok, terkait obat tadi. Ujung-ujungnya nih biasanya nih yang orang awam tuh ada yang pakai herbal, jamu atau semacamnya itu boleh nggak sih, Dok, sebetulnya? Gini, kalau saya herbal itu memang banyak efek positifnya, tetapi herbal itu kita tidak, untuk secara kita medis kita tidak bisa, saya tidak mau ini harus herbal ini atau nggak boleh, nggak bisa. Karena apa? Karena herbal itu tidak semua herbal itu ada penelitiannya. Beda. Kalau kita medis itu semua ada penelitiannya. Jadi efikasinya gimana, efek sampingnya apa, itu semua sudah ada literaturnya. Kalau herbal itu di luar medis, jadi kita tidak tahu dia efek sampingnya apa. Mungkin baik, tapi apakah yang memberikan efek samping apa enggak, terus berapa persen apa terjadinya efek samping, itu enggak bisa kita ketahui kalau yang herbal. Oh, begitu. Jadi lebih baik konsultasi dulu lah ke dokter gitu ya, jadi enggak kita tentukan sendiri atau bagaimana gitu ya, karena nanti efeknya ke belakangnya nanti ya, Dok, ya. Ya, itu yang gitu. Nah, terus lagi nih, Dok, soal cedera tadi bagi yang tribuners yang masih muda-muda nih. Termasuk saya ini, Dok. Jadi setelah berolahraga cedera nih, bilang jatuhnya nanti kalau ini terlihat parah atau apa, kita mainnya ke tukang urut, cat, biar nanti ndak cedera parah. Ini gimana sih, Dok, penanganan awal sebetulnya sih, Dok? Jadi sebenarnya kalau ada cedera itu ya memang tidak boleh dipijat-pijat, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi nggak langsung dipijat sebetulnya. Nggak boleh. Jadi karena kan ketika cedera itu pasti ada proses inflamasi. Terus kita belum bisa memastikan apakah ada ligamen yang robek ya sekedar sprain aja belum bisa kita pastikan. Minimal biasanya sprain.
Nah, kalau proses inflamasi justru harusnya itu dilakukan, kita biasanya rise itu jadi di rest, istirahat. Ice itu icing, ya, terus itu dikompres, terus sama di elevasi, diangkat sedikit. Oh gitu. Dan di imobil di elevasi. Jadi tujuannya adalah supaya dia ini. Oh jadi nggak boleh langsung dipijat begitu ya dok ya. Baik dokter, berarti untuk osteoartritis ini saya agak susah ini bilangnya ini dok, atau OA ya. Osteoartritis. Osteoartritis. Ya. Baik, untuk ini berarti konklusinya bahwasanya beda dengan osteoporosis. OA ini lebih nyeri ke sendi gitu ya dok ya. OA itu lebih nyeri ke sendi, osteoartritis, terutama yang sendi-sendi yang menyangga berat badan. Baik, dokter terima kasih atas pemaparannya karena ini sangat bermanfaat sekali ya dok ya, khususnya untuk Tribuners yang sudah memasuki usia senja, karena sendi ini juga bagian penting untuk menopang berat badan seperti yang diucapkan oleh Dokter Reza. Oke, terima kasih Tribuners yang sudah bergabung, dan jangan lupa tetap ikuti program di YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Network, dan ada pembahasan lain tentang kesehatan bersama teman-teman dokter dari RS Siti Hajar Sidoarjo, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.